Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Oke, kita bahas. Ini ada bab aljabar, spill soal dari murid-murid GEP Media ya. Hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Katanya aljabarnya nggak terlalu sulit kok ya. Di sini ada hasil kali 4 min x kuadrat per x kuadrat min 25 dengan 10 min 2x per 4 min 2x adalah, nah kakak menggunakan rumus A kuadrat min B kuadrat, itu rumusnya A min B A ditambah B. Ingat rumus ini ya. Jadi kalau ada 4 min X kuadrat, itu rumusnya 2 dikurang dengan X, 2 ditambah dengan X. Nah, 2 ini dapatnya dari akar 4 ya. Jadi dibagi dengan, sedangkan X kuadrat min 25 itu X dikurang dengan 5. 5 ini dari akar 25 ya. Di sini X ditambah dengan 5 dikali dengan, oh ya, di sini ada angka 10 dan ada angka min 2. Min 2-nya kakak keluarkan ya. Jadi min 2 buka kurung. Ini biar hasilnya min 2x, min 2 dikali dengan x ya di sininya. Biar hasilnya 10, berarti min 2 dikali berapa nih? Dikali dengan min 5 ya. Coba deh, min 2 dikali dengan min 5 itu hasilnya 10, berarti udah tepat. Dibagi dengan, ini min 2-nya kakak keluarin juga, buka kurung, ini X, min 2 dikali berapa supaya hasilnya 4? Berarti di sini min 2. Nah, kalau ada angka yang sama, kita tinggal coret deh. Ini coret, X min 5 sama X min 5, ini coret. Nah, kalian nih nggak boleh langsung dicoret ya. 2 min X sama X min 2. 2 min X, minnya kakak keluarkan. Jadi min buka kurung, di sini X. Coba kalian kaliin, min kali X, ini min X ya. Nah, di sini min dikali berapa supaya hasilnya 2? Berarti di sini min 2 kan? Gitu ya. Ini juga harus cocok nih. Hasilnya itu harus 2 min X. Kita kaliin min kali X, min kali min 2 itu plus 2. Berarti udah cocok ya. Di sini 2 ditambah X, nah kan nulisnya X ditambah 2. Sama aja ya. Dibagi dengan ini X tambah 5. Dikali dengan ini X min 2. Nah, yang sama kita coret deh. Ini X min 2 coret, ini X min 2 coret. Jadi sama dengan min X ditambah 2 dibagi dengan X ditambah 5. Nah, yang sesuai dengan pilihan gandanya, ini minnya kakak taruh bawah. Min dikali X, min dikali 5, min 5. Jadi ini min X, min 5. Yang atasnya itu X ditambah dengan 2. Jawaban yang C ya, yang sesuai. Sebenarnya min ini boleh kamu kaliin ke atas juga. Min kali X, min kali 2, min 2. Cuma yang ada di pilihan gandanya itu yang C. Minnya dikaliin sama yang bawah, min X, min 5. Nah, di sini ada latihannya. Coba kalian kerjain nih ya. Kalau ada kesulitan nanti kita diskusi di kolom komentar ya. Nomor 2 ini bab fungsi komposisi. Ini juga selalu keluar di hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga ya. Oke, kita langsung kerjain aja. Jadi ada F O G O H kuadrat itu sama dengan 9x kuadrat min 6x ditambah 1. Ini kakak tulis lagi F O G O H kuadrat. Nah, 9x kuadrat min 6x tambah 1 itu pemfaktorannya adalah 3x min 1. Ini 3x min 1. Coba kalian kali-kaliin ya, pasti hasilnya benar deh. 9x kuadrat min x tambah 1. Nah, ini kuadratnya kakak hilangkan. Jadi FOGOH, cara menghilangkan kuadrat itu sama dengan akar 3x min 1. Nah, ini kuadrat ya, karena ada 2. Ini kuadrat. Nah, ini sama dengan FOGOH
Ya, ini X sebenarnya ya, sama dengan, nah ini ada akar dan ada kuadrat, berarti hilang. Ini artinya juga sama dengan harga mutlak 3X min 1. Ingat ya definisi harga mutlak, jadi ada akar X kuadrat, ini sama dengan harga mutlak X. Definisi dari FOGOH itu sama dengan F buka kurung GOH X sama dengan harga mutlak 3X min 1 ya. GOHX-nya udah ada 2X tambah 1. Ini kakak tinggal cemplungin aja ke sini ya. Jadi F 2X ditambah 1 sama dengan harga mutlak 3X min 1. Nah, yang ditanya F min 3. Biar 2X ditambah 1-nya sama dengan min 3, nilai X-nya berapa ya? Ini satunya kita pindahin aja ke kanan. Jadi 2X sama dengan min 3 dikurang 1. 2X sama dengan min 4. Nilai X-nya itu sama dengan min 4 dibagi 2. Sama dengan min 2. Jadi, biar mendapatkan min 3, maka ternyata X-nya itu sama dengan min 2. Sama dengan harga mutlak 3 dikali dengan min 2, nilai X-nya min 2 ya, dikurang dengan 1, ini harga mutlak. 3 dikali min 2 itu min 6, min 6 min 1 itu min 7. Tapi kan di sini harga mutlak ya, harga mutlak itu harus positif. Walaupun di sini min 7, hasilnya itu tetap positif. Jadi jawabannya yang B. Di sini ada latihannya juga nih. Coba kalian kerjain ya. Kalau ada kesulitan, kita diskusi aja di kolom komentar. Nah, kita bahas nomor 3 ya. Ini bab eksponen. Ini juga selalu keluar di hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Di sini ada 3 pangkat min 2 dikali dengan 4 pangkat 6. 4-nya dijadiin 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2. Nah, ini pangkat 6. Dibagi dengan 6 ini kakak jadiin 2 kali dengan 3, lalu dipangkatkan dengan 5. Nah, semuanya ini pangkatnya sepertujuh. Nah, ini 3 pangkat min 2 dikali dengan ini 2 pangkat 12 ya. Kamu kaliin aja 2 kali 6. Jadi kalau ada pangkat lagi, pangkatnya dikali. Jadi ini 12 per ini 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 dikali dengan 3 pangkat 5. Dikurungin, ini pangkat sepertujuh ya. Nah, ini kakak tulisnya 3 pangkat min 2 itu kakak taruh bawah ya. Jadi 3 pangkat 2. Jadi kalau yang atasnya itu negatif, kalau kakak pindahin ke bawah, pangkatnya itu jadi positif. Dikali dengan 3 pangkat 5. Ini juga sama, kalau misalkan ini positif, ini kan 2 pangkat positif 5. Kalau kakak pindahin ke atas, jadi 2 pangkat min 5. Dikali dengan 2 pangkat 12. Ini pangkat sepertujuh. Ini sama dengan 2 pangkat min 5 ditambah 12. Min 5 ditambah dengan 12. Karena ini perkalian ya. Dibagi dengan 3 pangkat. Kalau perkalian ditambah 2 ditambah 5. Ini pangkatin sepertujuh. Sama dengan 2 pangkat min 5 tambah 12 itu 7 per 3 pangkat 2 tambah 5 itu 7. Ini pangkatin sepertujuh. Ada pangkat lagi, pangkatnya dikali. 7 dikali sepertujuh itu 1. Jadi 2 pangkat 1 itu 2. Per 3 pangkat 7, ada pangkat lagi sepertujuh. Pangkatnya dikali nih. Jadi 7 kali sepertujuh itu 1. Jadi ini 3 ya. Nah, 2 bagi 3 itu sama dengan 0,66 ya. Jawabannya yang C. Di sini ada latihan juga nih. Kalian kerjain ya. Nanti kalau ada kesulitan kita diskusi di kolom komentar. Sekarang nomor 4, bab matriks ya. Ini ada beberapa yang dapat matriks, ada juga beberapa yang nggak dapat matriks ya. Oke, kakak langsung baca soal matriksnya. Jika matriks A sama dengan 2X, X min 2, 3Y tambah 2, B-nya 9, 8, 3X min 4, dan C-nya itu 5, min 8, 6 sama 7. Di sini ada persamaan A tambah B sama dengan C transpose. Kakak tulis di sini ya, matriks A 2X, ini X, ini min 2, 3Y ditambah dengan 2. Kalau ditambah dengan matriks B-nya itu 9, 8, 3X, min 4, itu sama dengan
C transpose. Transpose itu dibalik ya, yang tadinya baris jadi kolom. Ini kan baris 56. Kakak jadiin kolom. Nah, ini min 8 dan 7 ya. Nah, ini kakak tambahin aja 2x ditambah dengan 9. Ini ruangannya harus sama ya. Ini kalau 2x berarti ditambahnya sama 9. Jangan salah kamar. Nggak boleh 2x ditambah 3x. Pokoknya 2x ditambahnya dengan 9. Sama dengannya 5. Jadi 2x sama dengan 5 dikurang dengan 9. 9 kalau pindah kanan jadi min 9. 2x sama dengan min 4. X sama dengan min 4 dibagi dengan 2 sama dengan min 2. Dapat tuh nilai X sama dengan min 2. Nah, untuk mendapatkan nilai Y, kakak gunakan persamaan si 3Y tambah 2 ditambah dengan min 4. Ini min 4 ya, sama dengannya 7. Jadi 3Y 2 dikurang 4 itu min 2 sama dengan 7. 3Y sama dengan 7, min 2 pindah kanan jadi positif 2 ya. Jadi 3Y sama dengan 9, Y-nya sama dengan 9 dibagi 3. Nilai Y-nya sama dengan 3. Cuma ini kan yang ditanya 2X ya, ditambah dengan 3Y. Kakak ambil yang dari sini aja ya, karena udah ada nih nilai 2X-nya. Min 4 ditambah dengan 3Y. 3Y-nya juga udah ada nih 9. Ditambah 9 hasilnya sama dengan 5. Jawabannya yang C ya. Coba kalian kerjain juga nih latihannya ya. Setiap soal kakak kasih latihannya. Kalau ada kesulitan kita diskusi di kolom komentar ya. Nomor 5. Ini bab perbandingan. 3 mesin selama 5 jam mampu memproduksi 15 barang. Jika ada 2 mesin yang sama, maka kemampuan produksi barang setiap 10 jam adalah. Dari pemahaman bacaan ini, mesin sama barang itu berbanding lurus ya, karena semakin banyak mesin maka barang yang kita hasilin itu semakin banyak. Nah, kalau perbandingan lurus, kalau kakak lebih suka menggunakan rumus ini pakai per. Pokoknya kalau ada perbandingan lurus itu harus ada per. Ini mesinnya, sedangkan yang variabel pertama yang perbandingan lurusnya atau perbandingan senilainya itu di bawah, ini barang. Nah, sedangkan mesin sama waktu atau sama jam itu perbandingan berbalik nilai. Karena semakin banyak mesinnya, maka waktu yang diperlukan akan semakin sedikit. Kalau perbandingan berbalik nilai itu harus setara ya sama si variabel perbandingan senilainya. Berarti mesin sama waktu itu sama jam itu harus setara nulisnya. Mesin sama barang ini perbandingan senilai, sedangkan mesin sama jam ini perbandingan terbalik ya, perbandingan terbalik. Kalau perbandingan terbalik maka sejajar nulisnya, tapi kalau perbandingan senilai itu harus ada yang di atas dan di bawah pakai per. Nah, ini kita gunakan rumus ini. Jadi mesinnya itu 3 dikali dengan jam, jamnya 5, dibagi dengan barang, barangnya 15. Sama dengan mesinnya itu yang kedua 2, dikali dengan jam, jamnya 10, dibagi dengan barang, barangnya nggak ada ya, karena yang ditanya ini X. Nah, ini kita coret-coret aja nih. 15 dibagi 5 itu 3, 3-nya coret, 3 sama 3, jadi ini 1, ini 1. Nah, kita kali silang deh. 1 dikali X itu X sama dengan 1 dikali dengan 2 kali 10. Ini 20. Jadi 1 dikali 20 itu 20. Jadi dapatnya 20 barang. Jawabannya yang C. Nah, coba kalian kerjain latihannya ya. Kalau ada kesulitan kita diskusi aja di kolom komentar. Yang keenam, logaritma. Di hari pertama, di hari kedua dan hari ketiga ada beberapa anak yang dapat logaritma, tapi ada juga yang nggak dapat logaritma ya. Oke, kita langsung kerjain aja. Di sini ada 3 ditambah 2 log 2x ditambah 1 itu sama dengan 2 pangkat. Oh iya, 4-nya kakak jadiin 2 pangkat 2 aja nih. 2 pangkat 2 log 25-nya 5 pangkat 2. Nah, ini bisa dicoret 2 sama 2-nya karena sama ya. Kan kalau sifat logaritma kalau ada a pangkat m log
B pangkat N itu sama dengan N per M dikali dengan A log B. Berhubung N dan M itu sama, 2 dan 2 di sini sama, maka bisa dicoret aja ya. Jadi 3 ditambah 2 log 2X ditambah 1 itu sama dengan 2 pangkat 2 log 5. Nah, ini juga bisa kecoret ya, 2 sama 2-nya coret. Karena memenuhi sifat kalau ada A pangkat A log B, selama ininya sama, ini bisa dicoret. A pangkat A log-nya coret. Jadi ini jawabannya yang B ya. Nah, ini sama dengannya 5. Gitu. Jadi 3 ditambah 2 log 2X ditambah 1 itu sama dengannya 5. Nah, 2 log 2X ditambah 1 itu sama dengan 5. 3 pindah ke kanan jadi min 3. Nah, dapat nih 2 log 2X ditambah 1-nya itu sama dengan 2. Nah, kalian juga bisa menggunakan rumus A log B itu sama dengan C. Nah, nilai B-nya itu sama dengan A pangkat C. Ini nggak boleh kebalik ya. Pokoknya B-nya di sini, nih A-nya di sini, C-nya di sini. Nah, ini berarti 2X ditambah 1 itu sama dengan 2 pangkat 2. Sama dengan 4. Satunya pindah ke kanan, jadi 2X sama dengan 4 dikurang 1, nilai 2X-nya sama dengan 3. Ya, ini udah dapat nih, karena yang ditanya itu 2X. Sama dengan 3, jawabannya yang D. Nah, di sini ada latihannya. Coba kalian kerjain ya. Kalau ada kesulitan, kita diskusi aja di kolom komentar. Oke, kita lanjut bahas nomor 7. Ini ada bab trigonometri ya. Di hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga, trigonometri ini keluar. Jadi nomor 7, jika diketahui cos X sama dengan min 2/7 dengan X-nya itu antara 90 sampai 180, maka nilai sin X-nya berapa ya? Kita gambar segitiga siku-siku dulu nih. Kalau trigonometri harus gambar segitiga siku-siku. Ini nilai X-nya, anggaplah di sini. Cos X itu rumusnya samping per miring. Jadi ini sampingnya, sedangkan ini miringnya. Yang ini depannya ya. Jadi sampingnya itu 2, sedangkan miringnya itu 7. Ini kan sampingnya. Ini miringnya, jadi sampingnya 2 dan miringnya 7. Nah, nilai min ini menunjukkan bahwa X-nya itu ada di kuadran kedua. Kuadran itu kan ada 4. Ini kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan ini kuadran keempat. Kuadran pertama itu 0 sampai 90, kuadran kedua 90 sampai 180, kuadran ketiga 180 sampai 270, kuadran keempat itu 270 sampai 360. Nanti di kuadran pertama semua nilai trigonometri itu positif. Di kuadran kedua nilai yang positif hanya sin. Di kuadran ketiga yang positif hanya tangen. Di kuadran keempat yang positif hanya cos. Jadi menunjukkan bahwa nilai min ini ada di kuadran kedua untuk cosnya. Ya, jadi kakak nggak bawa nilai minnya untuk perhitungan. Min ini menunjukkan bahwa X-nya ada di kuadran kedua. Nah, berarti kita harus mencari depannya pakai rumus Pitagoras. Untuk mencari depannya berarti sama dengan akar angka yang besar yaitu 7 atau sisi miringnya dikuadratkan dikurang dengan sisi sampingnya 2 dikuadratkan. Jadi sama dengan akar 49 dikurang dengan 4 sama dengan akar 45. Ini kalau kakak sederhanakan, 45 itu kan 9 dikali 5 ya. Jadi akar 9 itu 3 akar 5 ya. Jadi depannya itu 3 akar 5. Yang ditanya sin X. Sin X itu rumusnya depan per miring. Depannya itu sama dengan 3 akar 5 dan miringnya sama dengan 7. Sin di kuadran kedua itu nilainya positif ya. Ingat nih rumus kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran keempat. Untuk sin di kuadran kedua, karena X-nya itu ada di kuadran kedua, maka sin X-nya sama dengan positif 3 akar 5 per 7. Jawabannya yang A ya. Di sini ada latihannya juga. Coba kalian kerjain. Kalau misalkan nanti ada kesulitan, kita diskusi aja di kolom komentar ya. Oke, soal selanjutnya ya, nomor 8. Di sini ada bangun ruang. Nah, bangun ruang juga di tahun ini untuk PK-nya atau
PM-nya ini sering keluar nih di hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga ya. Dua jenis pasir, yakni pasir A dan pasir B, dituangkan secara terpisah sehingga membentuk kerucut. Radius alas kerucut pasir A selalu sama dengan tingginya. Berarti R1 itu sama dengan H1. Sedangkan radius alas kerucut B selalu 2 kali tingginya. Ini R2 itu sama dengan 2H2. P1 adalah pusat alas tumpukan pasir A dan P2 adalah pusat alas tumpukan pasir B. Jika kedua jenis pasir tersebut dituangkan dengan laju volume yang sama, jadi volumenya sama. F1 itu sama dengan F2. Volume 1 sama dengan volume yang kedua. Yang ditanya R1 banding R2. Volume kerucut itu rumusnya sepertiga V R1 kuadrat dikali dengan H1 sama dengan volume kerucut yang kedua sepertiga V R2 kuadrat dikali dengan H2. Nah, ini bisa dicoret ya, sepertiga V, ini sepertiga V dicoret. Nah, ini R1 kuadrat dikali dengan H1. H1-nya itu kita ganti dengan R1 sama dengan ini R2 kuadrat dikali dengan H2. H2-nya itu sama dengan 1/2 R2. Jadi kita ganti dengan 1/2 R2. Jadi ini R1 pangkat 3 itu sama dengan setengah R2 pangkat 3. Jadi R1 pangkat 3, R2 pangkat 3-nya pindahin ke kiri, jadi dibagi R2 pangkat 3 itu sama dengan 1/2. Nah, untuk menghilangkan pangkat 3 nih di dalam matematika, maka sebelah kanannya kita akarin pangkat 3. Jadi R1 per R2 itu sama dengan akar 1 pangkat 3 dibagi dengan akar 2 pangkat 3. Akar 1 pangkat 3 itu 1 per, nah ini akar 2 pangkat 3. Jadi jawabannya 1 banding akar 2 pangkat 3. Jawaban yang A ya.